Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang mulia dan saya Mas Ari bersama semua zuriatnya, Ibu Farida satu anggota pembina yayasan, Pak Rektor bersama Ibu, Pak Gus Billy, Pak Musin, para wakil rektor, para dekan, para pimpinan kelembagaan yang lain, seluruh yang hadir, ibu-ibu, bapak, semua yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan menghadap. Nah, itu ceramahnya juga tidak boleh lama-lama, Pak. Sama dengan ini. Yang kedua, audiennya itu campuran. Lalu sekarang ini di kampus yang tentu punya ciri khas yang berbeda. Yang paling enak itu ceramah yang pertama ini kepada para pensiunan. Sebab orang pensiun ini sudah seharusnya siap-siap pulang kembali. Maka lalu pembekalan ini. Saya hanya ceramah karena akan kembali, maka apa yang diperlukan untuk kembali. Saya katakan untuk kembali itu bekalnya itu ada 4. Ada 4 yang harus disiapkan. Yang pertama adalah harus tahu jalan menuju kembali. Jalan kembalinya harus tahu agar tidak sesat. Yang kedua, alamat kembali itu harus tahu. Sebab kembali kok alamatnya tidak tahu. Lalu oleh-olehnya cukup, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, siapa yang akan menerima ketika kita kembali kelak. Kalau 4-4-nya itu sudah diketahui, maka kembali itu lebih senang daripada datangnya. Orang susah, gelisah mau kembali itu lalu takut karena tidak tahu tempat ini. Ialah jalan menuju kembali, alamat kembali, lalu oleh-oleh kembali, dan siapa yang akan menerima ketika kembali. Rupanya para pensiunan itu senang ya, kasih tahu. Yang dimaksud alamat kembali atau jalan menuju kembali itu apa? Karena bicara agama, maka saya katakan adalah bicara rohani. Kalau jasmani kembalinya itu tidak perlu dipikir. Kalau dari jasmani, sebab kalau dari jasmani pulangnya itu diantar tetangga dan sanak saudara. Tidak saja diantar ketika kembali itu, tapi juga dipikul. Kalau kembali kan dipikul, Pak Rektor. Kan tidak mungkin tersesat. Kalau tersesat bukan salahnya yang dipikul, tapi yang mikul ke Banten. Nah, yang perlu kita pikirkan itu adalah kembalinya rohani. Kembalinya rohani ini kemana sebetulnya? Ini seringkali yang belum tidak banyak kita pikirkan. Kembalinya ruh. Kita ini kan terdiri atas zahir dan batin. Yang batin ini pulangnya itu kemana itu? Lalu oleh-oleh cukup. Yang terakhir itu adalah siapa yang akan menerima ketika kembali. Saya katakan ketika kembali itu ada 2 pilihan sebetulnya. Yang pertama itu dijemput, yang kedua itu dicabut. Kalau dijemput itu indah sekali. Di surat Al-Fajr itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah sekali. Tapi kalau yang dicabut ini yang susah. Di surat As-Sajdah ayat 11, Allah dan Rasul tidak mau menemui orang ini, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah tidak mau menemui ini, diwakilkan pada malaikat maut, dan karena wakil maka pakai protap. Tidak ada belas kasih sayang. Nah, tentu kita berdoa walaupun pulang kita kan masih lama. Kita berdoa kita jangan dicabut lah. Tapi warga kampus ini menjadi dijemput dengan sapaan yang begitu indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dan siapa tahu bahwa justru yang kita harapkan, kita berada menjadi bagian UNHAS ini adalah agar kita tidak dicabut, tetapi kita dijemput bersama-sama. Kita kumpul di sini, nanti kelak kita juga kumpul di sana di tempat yang membahagiakan. Ini yang saya terapkan pertama kepada pensiunan dan tak ulangi secara singkat. Kali ini memang agak susah ceramahnya Ibu Farida. Itu detail itu, yang tidak detail saja susah, apalagi yang detail. Menyambung silaturahmi dan apa itu, bersukacita. Ini indah sekali dan memang harus ada. Tapi berat banget, berat. Sekolahan tidak ngaruh ini, walaupun S1, S3 nggak ngaruh itu. Itu soal-soal menyambung silaturahim itu. Soal-soal bersukacita ini tidak nyambung. Ini adalah untuk urusan kita semua sebetulnya itu, silaturahim ini dan bersukacita. Kenapa sulit? Kenapa? Karena kita ini manusia itu. Manusia itulah yang menjadikan kita ini sulit. Di Quran itu dulu pernah saya sampaikan, manusia itu disebut dengan sebutan khas, ialah insan, ialah anas, ialah al-basar, ialah bani Adam, ialah ins. Sebutan ini kalau kita pelajari di Al-Quran selalu berkonotasi negatif. Maka jangan manusia, kita itu manusia itu. Karena itu kampus ini agar maju, saya bilang jangan boleh manusia ke kampus ini. Kalau itu manusia dibolehkan ke sini, maka sehari-hari ribut. Tidak ada tali silaturahmi dan juga tidak ada sukacita. Kenapa manusia tidak boleh berkeliaran di kampus ini? Karena manusia yang disebut insan itu selalu negatif, selalu membuat kesel. Coba, innal insana lirabbihi lakanud. Insan itu kepada Tuhan saja ingkar, apalagi hanya kepada Pak Rektor. Insan, innal insana lirabbihi lakanud. Insan itu kepada Tuhan ingkar. Innal insana layak ho. Insan itu selalu berlebihan, melampaui batas. Karena kampus itu keuangannya sedikit, kok minta gajinya naik. Itu melampaui batas. Innal insana khuliqa halu'a. Insan itu selalu berkeluh kesah. Tidak ada silaturahim halal bihalal, kok tidak ada halal bihalal. Tapi kalau ada halal bihalal diundang juga belum tentu datang, kecuali ada dokter. Karena kuliko halu'ah lafi gusrin,
Ladulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, kafuro ingkar, jigala, suka berbantah. Hanya satu di Quran itu, insan itu bagus, ialah di surat Atim itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Belum hitam, sudah diteruskan sumarodatnahu asfala safilin. Memang manusia itu seperti itu. Karena itu jangan boleh menjadi manusia, Pak Rektor 2 itu. Jangan boleh. Harus dirubah, manusianya itu harus dirubah untuk menjadi tidak manusia ini. Dan memang asfala safilin, tubuh manusia itu sebetulnya lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang misalnya ayam, daging ayam itu kan masih dijual harganya 30.000 1 kilo. Daging kambing itu 1 kilo 70.000 80.000. Tapi coba kalau ada tetangga meninggal lalu masih muda, kakinya dijual ke pasar, orang sak pasar itu bubar. Karena memang lebih rendah daripada binatang itu. Asfala safilin, yang lebih rendah daripada binatang ini. Ini yang menjadikan kita itu silaturahim itu menjadi indah, bersuka cita itu menjadi indah, tapi sulit sebetulnya. Lalu bagaimana agar menjadi bagus? Agar menjadi bagus itu harus di-mi'rajkan sebetulnya. Mi'raj apa? Yang mi'raj ketemu Tuhan. Kalau itu ketemu Tuhan setiap hari 5 kali sehari semalam itu ketemu Tuhan, mi'raj, maka tidak lagi manusia lagi namanya, melainkan mukmin sebetulnya. Kalau manusia itu sifatnya hawa, nafsu, dunia, setan. Jadi manusia itu juga setan, Pak Ketua. Hanya seringkali orang nggak paham insan itu apa. Sampai lalu ada madrasah insan amanah, insan kita. Bahkan kalau doa insan cendekia. Insan cendekia itu sebetulnya ya setan yang cerdas. Insan amanah itu tidak ada. Coba lah dilihat di Al-Quran, kadang ada insan yang begitu bagus itu tidak ada. Mi'raj, kalau mi'raj ketemu Tuhan, setiap hari ketemu Tuhan, orang menjadi takut. Lalu bagaimana ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan itu sebetulnya juga tidak sulit. Bagaimana caranya? Ya sama dengan ketemu saya. Hanya kalau ketemu Tuhan itu lewat sholat. Karena itulah wasta'inu bisabri wassalat. Wa innaha lakabiratun illa ala khoshi'in. Berat kecuali orang yang khusyuk. Nah yang khusyuk itu siapa? Yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi sholat khusyuk itu ketika kita sholat yakin ketemu Tuhan. Ibu bapak tadi pagi sholat subuh ketemu Tuhan enggak itu? Seharusnya ketemu agar sholat kita ini khusyuk. Lah bertemu itu bagaimana caranya? Sama sebetulnya dengan ketemu sama saya, ketemu Prof Imam, ketemu Tuhan, ketemu Prof Imam juga gitu. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak besok cerita, aku ketemu Prof Imam, apa yang percaya? Wong rumah saya itu malam. Tapi kalau ibu bapak bisa menjawab dua pertanyaan, itu orang menjadi yakin bahwa ibu bapak ketemu saya. Dua pertanyaan itu apa? Dua pertanyaan itu, satu adalah kapan bertemu? Adalah hari Sabtu jam 10, jam 11. Di mana? Nomor 2, pertanyaan 2. Di mana? Di kampus Undas. Kalau bisa menjawab pertanyaan kapan bertemu,
dan di mana bertemu bisa jawab secara fasih, maka orang akan yakin bahwa kita memang pernah bertemu pada hari Sabtu ini. Begitu juga bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan itu harus bisa menjawab dua pertanyaan juga. Yang satu adalah kapan bertemu, yang kedua adalah di mana bertemu dengan Tuhan itu. Waktu bertemu adalah ada waktu-waktu bertemu, misalnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itulah waktu-waktu bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah di mana bertemu dengan Tuhan. Di mana? Jangan-jangan ini masih keselip jawaban ini. Di Al-Quran surat Al-Baqarah 125 dikatakan wattakhidhu mimma qomi Ibrahim musola. Ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi sholat itu rupa-rupanya di makom Ibrahim. Bagaimana kita sholat di makom Ibrahim? Siapa yang sholat? Yang sholat adalah ruhani. Ruhani itu adalah ingatan. Maka ketika kita sholat, ruhani kita, ingatan kita berada di makom Ibrahim itu, di Masjidil Haram itu. Disitulah kita sholat. Karena itulah maka penduduk bumi yang timur itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia menghadap ke barat, yang Rusia menghadap ke selatan, yang Yaman menghadap utara, yang Eropa menghadap ke timur, menghadap ke satu titik. Itulah juga dikatakan di surat An-Naml 91 itu innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia itu, kalau Taurat menyebutnya jantung alam, kalau Zabur menyebutnya pusat dunia, kalau Injil menyebutnya sumbu alam, kalau Quran menyebutnya rumah Allah, kalau orang Jawa, orang Jombang ini menyebutnya pusat bumi. Ya di situ sebetulnya. Kalau kita itu berada di situ sholat, maka disitulah tempat pertemuan dengan Tuhan. Maka juga fal ya'budu rabbahal bait. Sembahlah Tuhan, ini rumah. Kita tahu tempat bertemu, kita tahu waktu bertemu, maka kita akan. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan setiap hari 5 kali ketika kita sholat, maka kita akan tidak berani sebetulnya tidak silaturahmi. Kita tidak berani sebetulnya tidak bersuka cita bersama, karena kita selalu bertemu. Bisa jadi saya kadang-kadang renungkan, mikirkan, jangan-jangan kita berani-berani ini karena tidak merasa ketemu dengan Tuhan, merasa ketemu dengan Tuhan, dan lalu merasa jauh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya juga tidak lama, saya tahu kalau duduk ini capek. Saya akan singkat saja, tidak detail Ibu Wanita. Kalau manusia kayak begini sulit untuk diurus kayak gini. Coba yang paling sulit kan Pak Rektor ya, kita ini kan lama ya jadi rektor ya. Sebetulnya walaupun ngurus kampus itu kan susah. Sudah kaki jadi kaki, kepala jadi kepala gitu. Bisa saja lalu kemudian juga tidak terima kasih begitu. Iya, suka bertanya, suka gibah, kadang-kadang curiga, padahal sudah ada hadis-hadis Nabi Al-Quran yang sudah begitu jelas. Karena apa? Karena memang manusia itu. Nah, bagaimana mengatasi ini secara singkat, Ibu Farida? Saya punya rumusan. Sebetulnya kuncinya itu adalah rumah. Orang itu kalau selalu berada di rumah, maka hatinya tenang, hatinya damai. Coba kalau misalnya kita punya anak perempuan yang sudah jam 9 malam belum datang di rumah, rak gelis.
bapaknya gelisah, ibunya gelisah, kakaknya gelisah, semua gelisah supaya dicari, apalagi anak itu perempuan. Rumah sebetulnya menjadi damai. Hanya memang ibu dan bapak sekalian, rumah itu ada dua. Ada rumah jasmani, ada rumah rohani. Rumah jasmani adalah rumah yang dibuat sendiri, besar kecilnya, potongannya disesuaikan dengan adat istiadat dan juga keinginan yang bersangkutan. Rumah saya di Malang, itu adalah rumah jasmani saya. Rumah ini harus ditempati. Kalau rumah itu tidak ditempati, jadi rumah suwung. Rumah suwung itu lalu dihuni oleh tikus, dihuni oleh macam-macam, baunya tidak enak. Karena itu coba ibu bapak melihat, perumahan itu antara yang ditempati dan yang ditempati cepat rusak yang mana? Tempat cepat rusak yang tidak ditempati. Jadi kalau kita ngomong, rumahku tidak usah segera saya tempati, benawek. Rumahnya tidak ditempati biar tahan lama, malah tidak tahan lama, malah cepat rusak. Rumah itu agar awet malah harus ditempati. Jadi masalah cepat rusak, tapi sebetulnya yang rusak bukan saja rumahnya yang bermasalah, pemilik rumah itu juga masalah. Pemilik rumah itu juga masalah kalau tidak ada di rumah. Makanya orang yang meninggalkan rumah tidak pamit, itu sebutannya juga jelek. Kemana suamiku ada di rumah? Minggat dong. Kenapa ibu kok tidak ada? Minggat. Minggat itu kan jelek. Gelandangan itu kan. Bambung. Disebut bambung itu karena tidak terikat dengan rumah. Liar. Kata-kata liar ini kan kata-kata negatif. Itu gara-gara tidak terikat dengan rumah. Dan apa saja yang liar itu membahayakan. Ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, ada kuda liar katanya. Ibu-ibu ini kan senang punya suami, bapak-bapak juga suka punya istri, bahagia. Tapi walaupun suami itu penting, kalau suaminya liar, apa yang mau? Punya suami liar, punya istri liar, lebih membahayakan lagi. Disebut liar itu gara-gara tidak pernah di rumah tanpa kejelasan. Jadi rumah itu harus ditempati, maka hati itu lalu menjadi tenang. Nah, ibu dan bapak sekalian, itu tadi adalah rumah jasmani. Ada lagi yang rumah rohani. Rumah rohani itu di mana? Diterangkan di surat Ali Imran 96-97 itu. Inna awala baiti wudi alinas lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk seluruh umat manusia adalah bibaka. Bibaka itu di Masjidil Haram itu. Karena itu kita selalu diminta untuk dianjurkan untuk menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Qadnarota qaluba wajhaka fis sama falan waliyana kibelatan tardoha. Di mana itu? Fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, ke rumah rohani itu. Kalau rumah jasmani harus ditempati, rumah rohani apakah juga harus ditempati? Pasti. Kapan menempati rumah rohani itu? Adalah ketika kita sholat setidak-tidaknya, ketika kita berdoa setidak-tidaknya, harus menghadap ke rumah rohani ini. Sebelum dipastikan kita takbiratul ihram, pastikan dulu bahwa kita ada di rumah rohani, di Maqam Ibrahim itu. Dan kalau kita berada di tempat itu, namanya itu sholat, maka hati kita menjadi damai.
Makanya orang pada umroh pada haji, yang umroh sekali kepingin 2 kali, 3 kali, yang haji 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Itu lalu Anda rindu di tempat itu, karena di situ adalah damai sebetulnya, damai sekali. Nah, kalau begitu mudah, siapa yang mudah? Coba ibu-ibu renungkan ketika sholat Allahu Akbar. Yang seharusnya ingat tempat itu apa lalu juga ingat? Hanya lalu tetap ingat itu kan bukan? Begitu Allahu Akbar ingat door prize, ingat kuliahnya kapan, pangkat udah naik-naik, bibi dan seterusnya. Ngitung dompet, padahal waktu sholat kok ngitung dompet. Allahu Akbar bacaannya Fatihah, lalu hatinya ingat dompetnya Pak Musi. Itu sulit sekali. Padahal kalau kita sholat lalu yang kita ingat macam-macam itu, maka dikatakan di surat Al-Anfal 35 itu, wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat ini yang mulia illa mukaan wa tasdiatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ini saya kira penting agar setelah hari raya ini sholat kita itu tidak hanya bagian bersiul-siul dan bertepuk tangan. Di ayat itu diteruskan, fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa dikatakan menserikatkannya? Katanya nyembah Allah, ternyata yang diingat adalah dompet itu. Itu bagus sih. Jadi sebetulnya rohani. Nah, kalau kita berada di rumah rohani, coba ibu bapak baca surat Al-A'raf ayat 43 itu. Walajana ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada, penyakit fi qulubihim itu dicabut. Di mana menyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu ada sungai. Karena itu dia ambil berapa saja airnya tidak pernah habis-habis. Itulah air Zam-Zam itu sebetulnya. Dicabut penyakit kita. Karena dicabut, maka lalu dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena ketika sholat itu penyakit hati kita dicabut oleh Allah dan Rasul ketika kita berada di kiblat itu. Dan ketika kita selalu ingat rumah itu, di surat Shad kalau tidak salah yang 46 mengatakan inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrodan. Kami menjadikan hati itu damai, tenang, sejuk, berakhlak mulia. Dengan cara apa? Dzikrodan, ingat rumah. Hanya di tafsir itu katakan ingat rumah itu rumah akhirat. Bagaimana kita ingat rumah akhirat? Oh, kita belum pernah ke akhirat. Saya lebih suka memanai adalah inna awala baiti mudi alinan, rumah di Masjidil Haram itu yang disebut dengan Ars, yang disebut dengan Baitul Ma'mur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atiq, Baitullah, di tempat itu. Dan kalau kita selalu ingat rumah, selain hati kita sejuk, hati kita damai, kita selalu ikhlas, kita selalu sabar, maka ayat berikutnya mengatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat tempat itu yang mulia itu, di situ adalah tempat orang-orang yang mulia, maka bagi Allah akan dicatat sebagai manusia pilihan terbaik. Pilihan terbaik ternyata adalah selalu ingat rumah, ialah rumah Baitullah di situ itu. Nah, kalau warga kampus ini Pak Rektor, dengan kita ajak silaturahmi seperti ini, lalu kita pahami Al-Quran dan Sunnahnya, lalu juga pandangan-pandangan para ulama, lalu tidak lagi menjadi insan, tidak lagi menjadi anas. Kalau anas itu juga begitu loh Pak Rektor. Di Quran itu kalau disebut nas, itu selalu digandengkan dengan jin.
yuwas wisufi sudurinas minal jinnati wanas lakot kolakul jinnah insa. Di Quran banyak sekali disebut Anas, selalu digandengkan dengan jin. Maka lalu warga kampus ini jangan mau jadi nas, nanti itu temannya jin. Itu temannya jin. Ini kiranya penting karena seringkali kita ini juga, saya juga nggak ngerti mungkin Pak Rektor satu bisa mengurai ya suatu ketika kenapa kok ada tetap insan kami. Wong insan itu kalau di Quran selalu jelek, kok kami jelek secara sempurna. Artinya ustaz-ustaz itu kalau berdoa dan hati-hati, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan anak saya, keluarga saya, santri-santri saya, mahasiswa saya telah menjadi insan kami. Padahal insan itu jelek, kami itu sempurna, menjadi jelek yang sempurna. Amin. Untung Gusti Allah ngerti bahwa orang yang doa itu tidak ngerti, tidak paham. Padahal kalau di Quran, di semua ayat-ayat Quran, kalau insan itu selalu konotasinya negatif. Mungkin ada pemahaman yang lain, silakan. Saya belum sampai ke situ. Yang saya pahami itu sehari-hari dari Al-Quran. Karena apa? Karena saya ini sudah pensiun. Saya sudah pensiun Ibu Farida, sehingga kegiatan itu tidak banyak, sehingga saya kalau pagi-pagi itu membaca Al-Quran. Dan sekarang ini Pak Musin kemarin beberapa waktu yang lalu ke rumah saya. Pekerjaan saya itu selain menjadi ketua yayasan Unhas, saya ini menjadi petani. Saya di rumah saya tanam anggrek. Gus Billy, apa kabar di rumah saya Gus? Tanam anggrek, saya tanam durian, saya tanam mangga, saya tanam sawu, saya tanam apa itu namanya, belimbing, saya tanam kedondong. Di belakang saya tanami apa? Pelihara ikan koi itu di belakang. Sehingga pekerjaan saya anggur, saya tanam anggur di antara bukit sama rumah itu. Saya dapatkan pengetahuan dari saya tadi itu, saya punya pengetahuan baru. Pengetahuan saya itu begini. Kalau di kampus saya ngajar misalnya tentang apa ya? Tentang filsafat pendidikan. Saya kasih kuliah itu sampai 10 kali, 15 kali, 16 kali. Jangankan isinya, judul bukunya saja lupa. Saya kasih kuliah itu berkali-kali itu ya seperti dengarkan tapi lupa. Mungkin juga yang lain begitu Pak Rektor. Kita lalu itu kalau sudah dapat 144 SKS lalu S2. Jangan-jangan begitu di wisuda itu judul-judul bukunya juga lupa jangan-jangan. Nah, saya bukan lalu menyederhanakan itu. Saya hanya menunjukkan cara yang mungkin lebih efektif Pak Rektor. Saya itu kalau hari raya begini, teman-teman pimpinan pesantren ke rumah. Lalu di rumah saya itu ada apa itu namanya? Ada itu tadi anggur, pohon anggur. Sekarang sudah lebat Pak Musin ya. Berapa sudah berbuah tapi sedikit sekali. Kalau datang ke rumah saya itu mesti dengar gitu. Ini bagus, Pak Imam. Kalau nyebut saya kan di rumah apa? Kok bagus Pak? Tapi saya itu apa? Kayak ketua yayasan. Apa? Saya itu memang sebutan saya itu macam-macam. Kalau di rumah saya itu oleh masyarakat itu disebut apa? Kalau di kampus Universitas Muhammadiyah sekali-kali saya di sana disebut Pak Imam. Kalau di UIN saya itu disebut Prof Imam. Kalau di Tursina pondok itu saya disebut Ustaz Imam. Kalau di Pandaan saya itu disebut Mbah. Mbah Prof. Semua santri-santrinya mas apa ustadz-ustadznya, sakyanya kalau nyebut saya itu Mbah. Saya ini waktu itu belum begitu. Ya umur saya sudah 70, tapi kok Mbah itu lagi 80. Kenapa kiai saya kok disebut Mbah? Ini penting, Mbah Prof. Kenapa
Mbah itu adalah singkatan. Kalau Mbah Prof ngomong lalu tidak dilaksanakan itu bahaya nih katanya. Bahaya nih katanya. Ya sudah lah kalau sudah seperti itu. Jadi menurut apa namanya yang saya tanam itu, orangnya datang saya itu lalu lakukan tanya, Pak Rita, ini kok bagus? Ini benihnya cari yang mana? Lalu pupuknya apa? Lalu caranya merawat seperti apa? Nanti ketika pulang ada tahu buah-buahan yang begitu bagus-bagus itu sudah mulai berbuah. Tapi kalau mahasiswa tak kasih kuliah filsafat, jangankan setelah lulus lalu kemudian mempelajari, malah ada bukunya dibuang gitu. Tapi kalau barangnya ada, maka lebih cepat. Makanya memang mendidik itu memang yang bagus itu bukan ngajak berkata-kata. Sementara ini di Indonesia itu kan mendidik itu hanya dengan berkata-kata. Mahasiswa atau murid itu dimasukkan kelas lalu kemudian berkata-kata. Akhirnya kaya kata-kata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Nah, saya punya albanu barangkali bisa dipikirkan lebih lanjut. Jangan berkata atas kata, tapi berkatalah atas benda. Sebagai petinju saya kira, kalau hanya diajak untuk membaca komik tinju, diceritani tentang juara tinju, maka tidak akan menjadi juara tinju, jago tinju. Tapi kalau ada sasana, maka lalu di situ dia dipukulin, maka dia menjadi kuat dan suatu saat akan menjadi. Hanya ini betapa susahnya kalau pendidikan ini ada sasananya. Lihat saya tadi singkat, tapi tetap berkembang sampai ke entity, tetap bermasalah itu pada mudah-mudahan yang kepajangan itu tidak menjadikan ibu dan bapak gelisah atau susah, tapi tetap bersuka cita. Itulah ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Ingat rumah, jangan menjadi manusia, tapi rubahlah mikrot menjadi mukmin. Kalau manusia sifatnya adalah apa? Nafsu, dunia, setan. Tetap kalau mukmin berubah sifatnya menjadi sidik, amanah, tabligh, dan matunah. Kalau seluruh warga kampus ini sifatnya berubah, tidak ada yang tersisa, ialah menjadi mukmin. Semua mukmin yang ada di sini, maka sifatnya adalah sidik, apa saja benar, amanah, melaksanakan tugas-tugas akademik, lalu tabligh, fatonah, cerdas, tapi juga benar. Insya Allah kampus ini akan maju besar. Dan kemarin ada itu ya di video itu Gus Billy dan Gus Ipah yang membuat itu kemana-mana. Kalau seluruh para dosen itu untuk memposting, saya diketahui oleh Ibu Wanida kan tak posting. Semua grup saya itu tak posting tuntas. Kalau seluruh warga kampus, dosen, karyawan, pimpinan semua memposting tentang Unhas ini, saya kira Unhas ini akan menjadi sangat terkenal. Dan dengan begitu orang akan memahami kita dan akan banyak yang datang ke sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.